Hao, apa kabar adik-adik sekalian? Saya senang sekali bisa kembali menyapa adik-adik. Hari ini kita akan kembali sama-sama beribadah. Yuk kita sama-sama berdiri dan pujikan lagu Tuhan Cinta Semua Bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, ada yang tahu enggak masih pakai baju apa ini? Ini adalah baju untuk pemain Beijing Opera. Nah, Beijing itu ada di mana? Adik-adik tahu tidak? Ada di negara China, jauh dari Indonesia ya. Nah, kenapa kok Losu pakai ini? Iya, ada kaitannya dengan tema di minggu ini. Apa temanya ya adik-adik? Temanya adalah Tuhan baik dan mengasihi semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Bangsa apalagi adik-adik yang tahu? Bangsa Cina, Jepang, Korea, Amerika, dan semuanya Tuhan mengasihi. Bagaimana kok Losu bisa tahu ya? Gini adik-adik, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 diberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan memerintahkan para murid untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Disuruh memberitakan kabar baik yang isinya adalah barang siapa menerima Tuhan Yesus akan memperoleh keselamatan. Kenapa adik-adik kok Tuhan Yesus mau murid-muridnya pergi jauh-jauh? Semua orang diberitahu supaya apa? Menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka diselamatkan. Ya, adik-adik, Tuhan menjanjikan kalau diselamatkan kita akan menang bersama Tuhan Yesus. 2 minggu yang lalu, Sofania sudah cerita. Adik-adik masih ingat enggak waktu itu bahwa perlengkapan rohani kita untuk kita dalam berperang ada apa aja? Ada ketopong, helm keselamatan, ikat pinggang, ya kasut, kemudian baju sirah, ada apa lagi ya? Ada perisai, ada pedang. Nah, dikatakan bahwa lagu yang berikut kita akan nyanyikan bahwa kita akan menang bersama Yesus, dan kita juga wajib untuk memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani tersebut. Kita pujikan dengan semangat, menang, ku menang bersama Tuhan Yesus. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Sekali lagi adik-adik, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Oke adik-adik, tadi Losu sudah bilang sebelum kita menyanyi bahwa Tuhan menjanjikan kita untuk menang. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus turut berpartisipasi ya adik-adik ya. Ingat apa? Mengenakan perlengkapan rohani. Jangan lupa ya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan sama-sama pujikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu
Selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami bisa berkonsentrasi dan bisa mengerti firman hari ini. Dan kami bisa belajar untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini Losu mengajak kita sekalian untuk membaca ayat dari Alkitab ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, enggak apa-apa. Kita akan sama-sama belajar. Nah, Losu bacakan ya. Terambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Judulnya adalah Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, di sini adik-adik, kita mau belajar ya, bahwa perempuan yang dari bangsa Yunani, ya, seorang yang berkebangsaan Siro-Fenisia, perempuan ini tuh tidak pernah kenal Tuhan sebelumnya, adik-adik. Tapi perempuan ini itu memberanikan diri untuk minta tolong. Nah, ini gambarannya ya adik-adik ya. Minta tolong kepada Tuhan orang yang belum pernah dia temui, belum pernah dia kenal. Tapi perempuan ini percaya bahwa Tuhan itu mampu membantu dia. Hanya Tuhan yang bisa bantu. Maka di situasi yang mendesak seperti itu, ketika anaknya kerasukan setan dan tidak ada orang lain yang bisa bantu, maka perempuan ini dengan rendah hati, dengan sopan, meminta bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyelamatkan anaknya, mengusir setan dari anaknya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan bersedia membantunya, adik-adik. Tuhan mengasihinya, meskipun Tuhan tidak kenal, belum pernah tahu siapa namanya perempuan ini, tidak pernah kenal juga dengan anaknya, tapi Tuhan bersedia membantu adik-adik. Nah, ini cerita pertama ya. Selanjutnya kita juga belajar dari kisah setelahnya Tuhan pergi ke kota, ini kan tadi dari kota yang namanya Tirus ya. Nah, adik-adik ini loh, saya tunjukkan, ini kota Tirus ya. Nah, kota Tirus ini nama lainnya atau artinya adalah batu karang. Nah, kalau adik-adik melihat dari petanya ya, ini kelihatan ya adik-adik ya. Nah, kota Tirus ini memang di pinggir laut. Nah, adik-adik, kita juga akan lihat setelah dari kota Tirus, Tuhan ini pergi, ini ya, Tirus ini yang kecil di pojok ini. Nah, setelah dari kota Tirus, Tuhan pergi ke kota yang namanya Dekapolis. Ini ada di Dekapolis. Nah, saya akan sharekan ya adik-adik ya. Ini ya, tadi yang Rosa bilang,
Tuhan Yesus pergi ke kota Tirus yang bertemu dengan wanita tadi. Ya, kemudian setelah Tuhan membantu wanita dan anaknya tadi, Tuhan melanjutkan perjalanan ke kota yang namanya Dekapolis. Di kota Dekapolis ini, adik-adik tahu nggak? Tuhan ternyata juga ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sana. Dan di sana, di kota Dekapolis, ada juga seorang yang sakit juga adik-adik. Nah, tahu nggak? Orang yang di kota Dekapolis ini, dia itu menderita sakit tuli. Tuli itu apa? Tidak bisa mendengar. Nah, orang yang sakit tuli ini tahu bahwa, oh ada Tuhan Yesus yang akan datang. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Maka dengan sopan, orang yang sakit tuli ini juga meminta bantuan kepada Tuhan. Karena dia juga tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa bantu, hanya Yesus yang bisa bantu. Tidak ada orang lain lagi yang bisa diminta tolong. Ya, dan Tuhan Yesus, dia meskipun tidak kenal dengan orang tuli itu, dia mau bersedia membantu. Karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi semua orang ya. Nah, kemudian Tuhan menyembuhkan orang tuli ini adik-adik. Nah, dari cerita-cerita yang kita tadi pelajari, kita mau belajar dua hal adik-adik. Yang pertama, ketika kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu sendiri, kita harus meminta bantuan, berani membuka mulut kita, mengatakan kata-kata yang sopan, meminta bantuan kepada orang lain yang sekiranya bisa bantu kita. Ya, misalnya kalau sedang di rumah, adik-adik sendirian, atau mungkin berdua dengan kakak ya. Nah, kalau misalnya kalian sedang kesulitan mau mengambil barang yang ada di atas, nah kita masih kecil, masih pendek, tidak bisa ngambil, kita bisa minta bantuan kepada kakak kita. Tolong kak, untuk bantu ya, karena aku nggak sampai. Nah, kita dengan kata-kata yang sopan, kita harus berani minta tolong. Karena kita tahu kita nggak mampu. Jangan dipaksakan, nanti kalau dipaksakan, bisa-bisa kita jatuh ya. Nah, kita yang pertama kita harus berani untuk ngomong, belajar ngomong dengan sopan, minta tolong kepada orang yang bisa membantu kita. Nah, pelajaran yang kedua adalah kita belajar dari Yesus. Mau menjadi orang yang suka menolong. Semisal seperti tadi di rumah, misalnya kita lagi ada papa, mama, terus dengan saudara kita, mungkin kakak atau adik kita. Nah, kalau misalnya papa atau mama minta bantuan, dek, minta tolong, ambilkan gelas, ambilkan air minum ya, gelas yang ada airnya tolong ya. Nah, kita merasa, oh saya bisa kok bantu. Nah, kita harus berinisiatif untuk bantu ambil, tidak boleh males. Atau misalnya kakak kita sedang cari sesuatu barang, bukuku mana ya, kok gak ketemu ya. Nah, kita sebagai adik yang mendengar, kita bisa juga bantu. Oh ya, ayo sini tak bantu ya, C, atau oh saya bantu ya, tak bantu carikan. Nah, kita menjadi anak-anak yang ringan tangan, yang nggak males, yang mau membantu orang lain yang memerlukan. Nah, jadi kita hari ini belajar dua hal ya. Yang pertama, kalau misal kita mengalami keterbatasan, kita nggak mampu melakukan sesuatu, kita belajar untuk ngomong, minta tolong dengan sopan. Yang kedua, kalau semisal kita jadi orang yang bisa punya kemampuan menolong, maka kita akan belajar untuk ringan tangan, mau membantu orang lain. Gitu ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengerjakan nanti sebuah aktivitas. Aktivitasnya seperti ini. Adik-adik nanti lihat di aktivitas yang sudah dikirimkan oleh Lause ada yang seperti ini. Nanti ini adik-adik hias ya. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia, kita itu membutuhkan orang lain. Kita harus saling membantu, saling menolong satu sama lain. Harus peduli sama orang-orang lain, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Di zaman-zaman seperti sekarang adik-adik, banyak orang yang mungkin kesulitan, ada yang kehilangan pekerjaan, sehingga mau makan aja mungkin sulit. Nah,
kita juga bisa ya membantu mereka. Misalnya kita menyimpan uang yang mungkin kita dapatkan hadiah atau angpau dari papa mama atau dari umum bobo ya, kalau kita ulang tahun atau pas ada acara apa kita mungkin dapat uang, kita bisa menyisihkan sedikit untuk orang-orang lain, kita bisa share karena kita mau peduli kepada mereka. Itu ya adik-adik. Nah, nanti hasil aktivitas kalian boleh kalian fotokan ke grup WA orang tua. Oke? Nah, hari ini kita ceritanya sampai di sini dulu. Nah, kita akan sama-sama berdoa lagi ya adik-adik ya. Ayo kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar untuk bisa jadi anak-anak yang berani mengungkapkan isi hati kami ketika kami memiliki keterbatasan, tidak bisa melakukan sesuatu, dan kami perlu bantuan orang lain. Dan kami juga mau belajar, Tuhan, di lain itu, kami mau belajar jadi anak yang senantiasa mau bantu orang lain juga, tidak malas. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Tuhan menyertai apapun juga yang kami lakukan setelah ini, Tuhan juga memberkati papa mama kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa ya. Bagaimana adik-adik? Selesai mendengarkan firman-Nya ya. Dan saya harap firman tersebut boleh tertanam di dalam hati adik-adik sekalian dan adik-adik boleh belajar melakukannya dalam hidup adik-adik hari lepas hari. Oke, saat ini kita masuk pada persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan sambil kita akan berikan persembahan kita ya. Semuanya ikuti lose, lipat tangan, terus kemudian kita akan mendoakan beberapa hal dan kita akan mendoakan persembahan kita pada hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah sertai kami semua pada hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan juga masih memberkati akan kesehatan kami, Papa dan Mama, dan juga sekolah kami. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa dan menyerahkan untuk semua anak-anak yang ada di negara-negara lain. Kiranya Tuhan juga jaga mereka, keluarga mereka juga ya Tuhan Yesus. Juga berdoa dan serahkan untuk pandemi COVID-19 ini supaya boleh segera berakhir. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Tolong supaya negara Indonesia dan negara-negara lain juga boleh segera pulih kembali. Terima kasih Tuhan, dan terakhir kami juga menyerahkan akan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah
kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali